Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pagi ini saya akan mencoba memaparkan materi persiapan P3K Guru terkait kelompok sosial. Maka kita perlu tahu apa itu kelompok sosial. Nah, ini adalah contoh ilustrasinya. Apabila satu individu dengan yang lain dapat saling mengenal dan terikat dalam suatu aktivitas yang sama, dapatkah disebut kelompok sosial? Nah, bagaimana teman-teman? Kita lihat dulu definisinya. Menurut Rocek dan Warren, kelompok sosial adalah suatu kelompok yang meliputi dua atau lebih manusia yang di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh para anggotanya atau orang lain secara keseluruhan. Nah, sedangkan Robert McIver dalam Suryono Sukanto mengemukakan bahwa diperlukan suatu syarat-syarat untuk mendefinisikan kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Kemudian kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, ada suatu faktor yang dimiliki bersama yang mempererat hubungan anggota kelompok seperti faktor senasib, ideologi, kepentingan, tujuan, dan kepercayaan. Kemudian yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Dan yang kelima adalah bersistem dan berproses. Maka kita masuk pada fungsi kelompok sosial yang terbagi menjadi fungsi secara individual, fungsi untuk masyarakat, dan fungsi secara umum. Secara individual, kelompok sosial itu berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku, kemudian sumber informasi, dan identitas dari diri individu yang bersangkutan. Kemudian fungsi kelompok sosial bagi masyarakat, yang pertama pembentuk nilai dan norma. Yang kedua, pembentuk struktur sosial, dan yang ketiga sebagai alat pengawasan sosial. Kemudian, secara umum, kelompok sosial itu berfungsi untuk menjaga kedisiplinan, kemudian kebersamaan, dan juga keseragaman. Nah, maka apabila kelompok telah terbentuk, maka dengan sendirinya diusahakan mempertahankan dirinya atau hidupnya. Karena kelangsungan hidup dari tiap-tiap kelompok sosial tersebut diantaranya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor psikologis dan faktor sosial. Kemudian selanjutnya, ini adalah faktor terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama adalah karena kesadaran, kemudian yang kedua karena kepentingan atau profesi yang sama, yang ketiga karena tujuan yang sama, dan yang keempat karena keyakinan atau ideologi yang sama. Selanjutnya, ini adalah jenis kelompok sosial yang terbagi antara kelompok sosial tidak teratur dengan kelompok sosial teratur. Kelompok sosial teratur yang pertama adalah kerumunan, kemudian publik, dan massa. Sedangkan kelompok sosial teratur menurut Emil Durkheim dibagi menjadi solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Sedangkan menurut Ferdinand Tönnies itu terbagi menjadi Gemeinschaft dan Gesellschaft. Kemudian menurut Charles Horton Collie dan Edward Paris terbagi menjadi kelompok primer dan kelompok sekunder. Kemudian menurut Summer, kelompok sosial terbagi menjadi kelompok in-group dan out-group. Kita mulai dari kelompok sosial tidak teratur. Yang pertama adalah kerumunan. Ya, apa itu kerumunan? Kerumunan atau seringkali disebut crowd merupakan individu yang berkumpul secara bersamaan serta kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Kerumunan jelas tidak terorganisasi, tidak mempunyai sistem pembagian kerja maupun sistem pelapisan sosial. Maka kerumunan atau crowd itu terbagi menjadi 3 bentuk secara umum. Yang pertama adalah secara struktur, kemudian yang kedua secara casual atau sementara, dan yang ketiga adalah kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma, ya gitu ya, atau norms.
Kita bahas dari struktur dulu ya. Kerumunan dari struktur. Yang pertama adalah formal audience. Apa itu formal audience ya? Formal audience itu seringkali orang mengatakan halayak penonton atau pendengar yang formal. Jadi, formal audience itu adalah kerumunan-kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan akan tetapi sifatnya pasif. Misalnya penonton bioskop, kemudian penonton wayang kulit atau wayang orang. Nah, itu adalah contoh formal audience. Kemudian yang kedua adalah planned expressive group ya, atau kelompok ekspresif yang telah direncanakan. Itu merupakan kerumunan yang pusat perhatiannya tidak begitu penting, akan tetapi mempunyai persamaan tujuan yang tersimpul dalam aktivitas kerumunan tersebut, serta kepuasan yang dihasilkannya. Misalnya demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM, kemudian aksi para supporter sepak bola yang mendukung timnas kesayangannya, atau aksi joget para penonton konser musik dangdut. Nah, itu adalah planned expressive group. Kemudian kita masuk yang casual atau kerumunan yang bersifat sementara. Yang pertama adalah spectator crowds. Apa itu spectator crowds? Spectator crowds itu adalah kerumunan penonton. Misalnya kerumunan yang terjadi karena orang-orang ingin melihat suatu kejadian tertentu. Misalnya menonton korban kecelakaan atau menonton bulan yang sedang langka gitu kan. Itu adalah spectator crowds. Kemudian yang kedua itu adalah inconvenient panic crowd ya, atau panic crowd gitu kan. Nah, ini adalah kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik. Misalnya orang-orang yang bersama-sama berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya, misalnya lari karena ada gempa atau tsunami gitu ya. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu terkait norms atau norma. Yang pertama adalah acting mobs ya, atau kerumunan yang bertindak emosional. Jadi kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mempergunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya aksi pengeroyokan pada pelaku curanmor, kemudian perusakan fasilitas umum oleh para demonstran. Itulah acting mobs. Kemudian yang kedua itu adalah immoral crowd ya. Immoral crowd atau kerumunan yang bersifat immoral itu hampir sama dengan kelompok-kelompok ekspresif. Akan tetapi bedanya adalah bahwa yang utama bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat. Misalnya, kelompok orang yang bermain judi, kemudian kelompok orang yang sedang berpesta miras, atau kerumunan orang-orang yang sedang berpesta sabu-sabu. Nah, itulah immoral crowd. Nah, kemudian yang ketiga adalah lawless crowd. Nah, apa itu lawless crowd? Ya, lawless crowd adalah kerumunan yang tindakannya berlawanan dengan norma pergaulan sehari-hari. Begitu ya, itu adalah lawless crowd. Gitu. Jadi, biasanya lawless crowd itu berlawanan dengan norma-norma hukum. Nah, sekarang kita lanjut lagi di publik ya. Kelompok sosial tidak teratur yang kedua adalah publik. Publik adalah kelompok sosial yang tersebar bersatu dalam ikatan, kemudian mempunyai pendirian yang sama terhadap permasalahan sosial. Jadi publik itu merupakan kelompok yang tidak merupakan suatu kesatuan. Interaksi antar individu yang terjadi secara tidak langsung melalui alat komunikasi, misalnya opini atau desas-desus melalui media seperti surat kabar, radio, televisi, film, maupun jejaring sosial. Kemudian jenis kelompok sosial tidak teratur yang ketiga adalah massa.
Massa itu adalah kelompok sosial yang terkumpul dalam suatu wilayah, kemudian mempunyai pemimpin. Maka massa itu merupakan kelompok yang cenderung tidak teratur, yang mempunyai ciri-ciri mirip dengan kerumunan, tetapi terbentuknya disengaja atau direncanakan dengan persiapan, jadi tidak spontan. Misalnya aksi protes atau demonstrasi, kemudian orang-orang yang mengikuti kegiatan tertentu seperti adanya bersepeda ria, seperti itu. Kemudian kita lanjut di jenis kelompok sosial teratur ya. Kelompok sosial teratur yang pertama adalah menurut Emil Durkheim. Nah, menurut Emil Durkheim membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas organik. Solidaritas mekanik yaitu dibangun tumbuhnya kesadaran akan kolektivitas atau kesamaan bersama. Sedangkan solidaritas organik didasarkan pada dibangun tumbuhnya kesadaran akan pembagian kerja yang kompleks dan ketergantungan yang tinggi seperti ada di dalam pabrik atau perusahaan-perusahaan. Gitu. Jadi di dalam solidaritas, nah itu adalah ada rasa saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Itu kalau solidaritas mekanik itu mendasarkan pada suatu kesadaran kolektif. Bentuk solidaritasnya tergantung pada individu masing-masing yang memiliki sifat yang sama dan menganut kepercayaan serta pola normatif yang sama pula. Solidaritas mekanik biasanya muncul dari pedesaan. Hal ini dikarenakan solidaritas tersebut akan dibangun pada kelompok masyarakat yang masih sederhana. Gitu, warga desa memiliki kesadaran kolektif yang besar ya, sehingga tingkat individual masyarakat rendah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada warga yang tertimpa masalah atau musibah, maka seluruh warga atau kelompok sosial tersebut akan bersama-sama memberikan pertolongan. Sehingga pada solidaritas mekanik, pembagian kerja masih belum jelas. Terkadang ada satu orang yang harus mengerjakan beberapa tugas. Pada dasarnya, suatu masyarakat yang ditandai memiliki solidaritas mekanik akan bersatu karena memiliki rasa yang sama dengan semua orang. Pengikat di antara orang-orang dengan solidaritas mekanik adalah karena mereka semua terlibat dalam kegiatan yang hampir sama antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan solidaritas organik berkembang dalam kelompok masyarakat yang kompleks, contohnya pada masyarakat perkotaan, di mana para anggotanya disatukan oleh rasa saling membutuhkan untuk kepentingan bersama. Di dalam solidaritas organik, pembagian kerja sudah jelas untuk masing-masing anggota kelompok, bahkan disesuaikan dengan bidang atau keahlian masing-masing. Dalam solidaritas organik, masyarakat saling membutuhkan dan berhubungan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, bukan karena asas kebersamaan ataupun ikatan moral. Contohnya, sebuah perusahaan pasti memiliki departemen atau bagian yang masing-masing memiliki tugas. Semua departemen tersebut bekerja dan akan saling membantu sesuai porsinya masing-masing untuk menjalankan sebuah perusahaan. Munculnya perbedaan-perbedaan di kalangan individu karena pembagian kerja yang tadi ya spesifik akan mengubah kesadaran kolektif yang ada di masyarakat sederhana. Itulah esensi perbedaan antara kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan pada solidaritas organik. Kemudian kita berlanjut kepada jenis kelompok sosial teratur yang kedua menurut Ferdinand Tönnies. Jadi Ferdinand Tönnies membagi kelompok sosial itu menjadi dua, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Apa perbedaan antara keduanya? Itu ya. Gemeinschaft atau masyarakat paguyuban digambarkan sebagai bentuk kehidupan bersama, di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Ciri-ciri paguyuban yang pertama yaitu intim, yaitu hubungannya menyeluruh yang mesra. Kemudian yang kedua privat, yaitu hubungan yang bersifat pribadi atau khusus untuk beberapa orang saja.
Yang ketiga eksklusif, yaitu hubungan tersebut hanyalah untuk anggota dan tidak untuk orang-orang lain di luar anggota. Maka paguyuban terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Gemeinschaft by Blood atau paguyuban karena ikatan darah atau genealogis, yaitu kelompok yang terbentuk berdasarkan hubungan sedarah. Kelompok genealogis memiliki tingkat solidaritas yang tinggi karena adanya keyakinan tentang kesamaan nenek moyang, contohnya keluarga dan kelompok kekerabatan. Kemudian yang kedua adalah Gemeinschaft of Place atau paguyuban karena tempat, yaitu kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan lokalitas atau komunitas. Contohnya, beberapa keluarga yang berdekatan membentuk RT dan selanjutnya sejumlah RT membentuk RW, itulah Gemeinschaft of Place atau paguyuban karena tempat. Kemudian yang ketiga adalah paguyuban karena ideologi atau hubungan kepatuhan atau Gemeinschaft of Mind. Contohnya, organisasi massa berdasarkan agama. Nah, itu adalah contoh dari Gemeinschaft of Mind. Kemudian kita lanjut di Gesellschaft atau masyarakat patembayan. Itu dilukiskan sebagai kelompok sosial yang memiliki ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek dan sementara. Ciri-ciri patembayan yang pertama adalah impersonal, yaitu hubungan keanggotaan sebatas kepentingan. Kemudian yang kedua kontraktual, yaitu ikatan antar anggotanya berdasarkan perjanjian semata. Dan yang ketiga adalah realistis dan kelas, yaitu hubungan anggotanya tinggi, tidak akrab, dan mengutamakan untung rugi. Contohnya ikatan antara pedagang, kemudian organisasi dalam sebuah pabrik, atau masyarakat di lingkungan perkotaan. Itulah perbedaan antara Gemeinschaft dengan Gesellschaft. Kemudian kita lanjut pada jenis kelompok sosial teratur menurut Charles Horton Cole. Ya, dia membagi menjadi kelompok primer, yaitu kelompok utamanya adalah keluarga. Sedangkan Ellsworth Faris mengkritik Cole yang menurutnya hanya menjelaskan kelompok primer saja. Menurut Faris, dalam masyarakat juga terdapat kelompok sekunder yang formal, tidak pribadi dan berciri kelembagaan. Contohnya kelompok sekunder adalah kelompok subs atau organisasi masyarakat. Nah, kelompok primer itu adalah kelompok yang ditandai oleh pergaulan dan kerjasama yang bersifat intim dan pribadi. Misalnya keluarga, kelompok permainan atau peer group, rukun tetangga. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok-kelompok besar yang terdiri dari banyak orang. Hubungannya tidak berdasarkan kedekatan pribadi dan tidak langgeng. Misalnya kelompok buruh pada masyarakat industri, klub sepak bola pada masyarakat industri. Nah, itu adalah kelompok sekunder. Kemudian ini adalah sekat perbedaan kelompok primer dan sekunder. Dilihat dari kualitas hubungan, kelompok primer itu orientasinya personal, sedangkan kelompok sekunder itu orientasinya tujuan atau kepentingan. Untuk durasi hubungan, kelompok primer itu long term atau dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan secondary group itu short term atau jangka waktunya pendek. Kemudian dilihat dari luasnya hubungan, kelompok primer itu melibatkan banyak kegiatan, sedangkan kelompok sekunder itu aktivitasnya terbatas. Dilihat dari persepsi hubungan, kalau kelompok primer itu berakhir natural, sedangkan kelompok sekunder itu secara kontraktual atau tidak langgeng. Contohnya di kelompok primer itu families atau keluarga, circle of friends atau peer group, kemudian couple atau pasangan. Untuk kelompok sekunder, contohnya co-workers atau pekerja paruh waktu gitu ya, kemudian kelembagaan dan organization atau organisasi. Kita berlanjut pada Summer ya, yang membagi kelompok menjadi grup dua, yaitu in group dan out group ya. William Graham Sumner dalam bukunya Suryono Sukanto mengklasifikasikan pembedaan antara kelompok sosial itu menjadi in group dan out group ya. Kelompok dalam atau in group merupakan kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya. Dalam kelompok ini terdapat hubungan persahabatan, kerjasama, dan kedamaian antar anggotanya. Sedangkan kelompok luar atau out group adalah kelompok di luar in groupnya,
yang ditandai oleh adanya rasa perbedaan, persaingan, bahkan permusuhan. Sebagai contoh, kelompok siswa sekolah X dan mereka siswa sekolah Z. Nah, kemudian kami orang desa dan mereka orang kota. Nah, itu adalah contoh in group dan out group. Kemudian selanjutnya ada membership dan reference group. Ini menurut Robert K. Merton. Membership group merupakan kelompok di mana seseorang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Meskipun karena situasi tertentu, seseorang tersebut tidak selalu berkumpul dengan anggota lain dalam kelompok tersebut. Misalnya kelompok pelajar SMA, kelompok mahasiswa, kelompok pekerja, dan sebagainya. Sedangkan reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Misalnya kelompok sosialita di Amerika menjadi referensi bagi kelompok sosialita di Indonesia. Kemudian ada kelompok formal dan informal. Ini menurut Max Weber. Ya, dalam bukunya Suryono Sukanto dan Kamanto Sunarto, kelompok formal dirumuskan sebagai kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan-peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggota-anggotanya. Sedangkan pada kelompok informal tidak terdapat struktur dan organisasi secara pasti. Kelompok informal biasanya terbentuk karena pertemuan yang berulang kali atas dasar kepentingan dan pengalaman yang sama. Kemudian ada pula kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Nah, ini adalah dimensi dalam hubungan antar kelompok. Jadi ada dimensi sikap, dimensi gerakan sosial, dan juga dimensi pola hubungan. Dimensi sikap itu seperti sikap stereotip, jadi tidak memandang sesuatu secara objektif, sangatlah subjektif. Sedangkan dimensi gerakan sosial itu sering terjadi karena dilakukan oleh suatu kelompok tertentu karena pengaruh dominasi dan kekuasaan. Nah, sedangkan dimensi pola hubungan itu mencakup akulturasi, kemudian dekulturasi atau hilangnya budaya, enkulturasi atau pewarisan budaya, pluralisme, dan juga integrasi. Nah, rangkuman materi hari ini adalah pembentukan kelompok sosial di satu sisi untuk mempertahankan keberadaan individu dan dari sisi yang lain untuk mengembangkan hubungan-hubungan sosial. Sedangkan faktor terbentuknya kelompok sosial itu adanya kesadaran, keyakinan, kepentingan, dan tujuan yang sama. Nah, jenis kelompok sosial ada kelompok sosial teratur dan kelompok sosial tidak teratur seperti kerumunan, publik, dan juga massa. Nah, di akhir kata, hubungan sosial dalam kelompok merupakan relasi sosial terencana dan mempunyai tujuan bagi para anggotanya. Nah, demikian materi kelompok sosial. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Terima kasih dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.